Halo guys, kembali lagi ke video saya ya. Hari ini gua mau breeding ikan. Jadi saya baru beli ikan yang ya juga salah satu favorit saya. Udah lama nggak breeding ikan ini, jenis ini maksud saya. Jadi saya mau coba breeding walaupun musim hujan, nggak tahu ya mas apakah hoki apa enggak. Kita coba. Semoga aja sih berhasil ya. Saya nggak bisa berharap banyak sih, cuman ya yang penting berhasil aja lah, karena ya masih ngetes keberuntungan lah. Jadi kan apa yang gua pengen nih, nah ini guys ikannya, ini kan baru beli tuh. Ikannya guys tuh, ikan paradis cupang paradis beta tuh, mantap. Untuk harganya varian ya teman-teman. Untuk kisaran size induk sendiri antaranya berapa ya, 70, 100, bahkan bisa sampai 150 per pasang, tergantung kualitas. Dan ya tahu sendiri kan namanya ikan cupang, hobi mah nggak kenal mahal atau enggaknya. Ini betinanya juga udah full banget ini. Tapi ini tadi udah saya karantina teman-teman. Saya udah taruh sini biar adaptasi dengan suhu kolam, suhu di sini. Jadi yang saya suka dari ikan ini tuh, kita nggak perlu penjodohan teman-teman, jadi kita langsung bisa gabungin. Dan biasanya kalau saya breeding ikan cupang itu saya selalu malam. Karena apa? Biar meminimalisir rusak indukan. Jadi biasanya saya malam jam 8 lah, jam 8 ke atas, jam 8 jam 9 itu saya campurin. Nggak pernah ada penjodohan, langsung saya campurin. Nah biasanya kalau udah betinanya udah full telur, jantannya udah bikin buih, 1 kali 24 jam malamnya. Jadi jam 8 kita campurin, besoknya jam malam lagi jam 8 udah ada telurnya. Jadi tinggal kita angkat betinnya, dan itu aman guys, nggak akan rusak si betina. Kalau kalian nggak percaya silahkan coba, itu paling enak. Kalau saya dari dulu saya pertama main kayak gitu. Karena apa? Kalau kita campurin siang biasanya kan berantem tuh. Nah itu yang biasanya bikin indukannya itu rusak. Nah ini ikannya guys, mungkin ya agak masih pucat, jadi mungkin masih bawa stres, tapi nggak apa-apa. Kita udah siapin ember, kita isi air ya seperti biasa. Untuk ketinggian saya kasih gini, sekitar 7 sampai 10 cm, tergantung kalian, tapi rata-rata segitu. Jangan tinggi-tinggi, juga jangan pendek-pendek. Karena apa ya, kalau namanya ya itu buat proses pengawinannya. Kalau terlalu pendek nanti kurang maksimal, kalau terlalu tinggi nanti burayanya susah berenang. Terus seperti biasa kasih bat biru, garam ikan. Terus jangan lupa medianya teman-teman. Kalian bisa pakai styrofoam, bisa pakai plastik juga bisa. Cuman kalau plastik saya takutnya telurnya busuk. Jadi saya lebih suka nyamannya pakai tanaman kayak gini, rockbit.
taruh. Ambil beberapa lagi. Gak banyak gak apa-apa guys, selera sih. Kalau saya, karena saya punya banyak ya udah saya kasih banyak. Saya buang dulu yang jelek, tinggalin ini aja gak apa-apa. Nah udah begini, kita ambil apa cupangnya. Nah gini, yang satunya lagi. Sorry guys, ini agak misalnya kurang karena ya satu pegang kamera, yang satu pegang jaring. Maklum masih pemula, jadi belum ada kameramen. Oke, nah oke begitu guys. Kalau sudah, jangan lupa kasih panjeran. Saya biasanya sih kalau bisa jentik nyamuk nggak bisa. Kalau nggak ada ya pakai casut nggak apa-apa. Cuman kalau saya biasanya pakai casut. Nah ini dia casut. Kasih aja buat panjeran. Satu juga. Nah nggak usah banyak-banyak sih, secukupnya aja. Kalau bisa sih lebih bagus juga kutir, juga lebih bagus guys. Cuman karena saya susah ya paling simpel sih casut, mudah dijumpai juga. Setelah ini kita tinggal tutup, terus kita tunggu. Biasanya sih 1 kali 24 jam udah keluar ya. Ini karena udah betinanya udah gendut sekali tuh, udah full telur. Harusnya sih besoknya udah keluar. Udah kita langsung tutup aja guys, tutup aja, kita langsung tutup. Udah aman, desain dikit buat cahaya nggak apa-apa. Oke guys, kita tinggal tunggu besok. Oke guys, kita udah ke esok harinya ya. Kita akan cek kemarin apakah udah ada telurnya atau belum. Kalau udah, nanti kita ambil si betina, terus kita kasih makan si jantan biar nggak makan telurnya. Biasanya sih normalnya ya untuk ikan cupang kayak biasanya itu paling untuk, kalau saya biasanya 1 kali 24 jam itu udah keluar telurnya. Tapi beda-beda ikannya, tergantung ikan udah siap berahi atau belum. Nah ini mau nyoba ini yang parah di sini, apakah udah keluar atau belum. Kita coba cek aja, kita langsung ke ember yang kemarin. Let's go. Nah ini kita udah di ember kemarin guys. Kita akan cek apakah udah ada telurnya atau belum. Biasanya sih untuk pemijahan saya 1 kali 24 jam itu udah keluar, tergantung apa, karena saya selalu seleksi indukan itu yang benar-benar yang betina udah berahi banget, jantan juga udah bikin buih, jadi tinggal nyatuinnya gampang. Kita coba cek aja apakah udah ada telurnya atau belum. Kita buka pelan-pelan.
Nah, itu ikannya guys, tuh ikannya. Apakah itu udah ada buihnya? Tapi kita coba cek, udah ada telurnya ternyata guys. Itu udah ada telurnya, kelihatan kan? Walaupun buihnya nggak banyak, tapi itu telur semua guys. Itu lumayan. Nah, itu yang satunya. Belum ada telurnya itu. Wes, mantap. Oke, kita ambil betinanya aja. Udah siapin tempatnya buat betina. Nah, kita taruh sini aja nih. Taruh gelas kecil aja nggak apa-apa. Taruh sini. Kita ambil betinanya pelan-pelan, nggak keganggu si jantan. Usahakan ngambilnya pakai jaring ya teman-teman, biar si jantan nggak keganggu. Kita ambil pelan-pelan. Nah, kita taruh. Karena itu belum, kita biarin aja, tungguin sampai paling 3 hari lah maksimal. Kalau anu kita ganti. Oke, lanjutnya kita kasih makan guys. Kita kasih makan panjerannya. Biasanya sih saya pakai tasut teman-teman, karena ya yang gampang nyarinya, beli tuh. Nah, ini saya udah siapin casutnya. Tuh. Siapin casutnya. Kita ambil dikit saja, segini ya, seukuran perut ikannya aja lah. Nah, tuh dikit aja. Terus yang sono biar, nah itu dia ikannya, mantap banget guys. Betinanya gedut sekali. Biasanya sih kalau mau breeding usahakan jangan satu pasang guys, biar waktu-waktu nanti ada gagal itu nggak gagal semua gitu loh. Prioritas presentasenya untuk gagal itu kecil. Jadi misal sekali breeding itu kalau bisa lebih dari 3 pasang, 4, 5 atau bahkan bisa 10 gitu. Breeding bareng seret gitu. Jadi biar nanti kalau yang satu gagal itu masih ada yang lain gitu. Ini karena saya cuma iseng, udah lama nggak breeding, jadi ya nyoba aja sih, siapa tahu masih oke gitu di breeding. Terus ya udah, ini langsung kita tutup aja guys. Kita tutup lagi biar si jantan fokus. Nah, udah, kita lagi lanjut, tinggal nunggu netesnya aja guys. Biasanya sih untuk cupang, jadi cupang 2 kali 24 jam ya, tapi nggak tahu ya. Oke guys, kita udah ngasih makan ikannya. Ternyata udah ada telurnya, walaupun nggak seberapa, kayaknya nggak banyak juga. Ya syukuri aja. Yang penting ya musim hujan gini kan agak susah ya. Jangankan ikan cupang, ikan yang lain aja agak susah. Sering gagalnya maksudnya. Kadang ada jamur, kadang ada apalah. Terus lagi ini kan juga tempatnya pas hujan ya, maksudnya pas tempat pembuangan air hujan, jadi suka ganggu mungkin. Kenapa enggak breeding di dalam ruangan? Gimana ya, kalau breeding di dalam ruangan tuh kayak gimana gitu, kayak kurang cahaya begitu. Saya lebih pengennya tuh di luar ruangan, jadi lebih alami, terus juga enak kontrolnya. Kalau di dalam kan gimana lah. Oke, gitu aja guys, kita tunggu 2 kali 24 jam, biasanya udah netes. Nanti kita cek lagi. Oke, sampai jumpa besok.
Nah oke guys, ini udah hari kedua ya setelah kita ambil si betina kemarin. Kita akan cek apakah udah netes atau belum. Oh iya, ini saya mau nambahin lagi, setelah kemarin kita ambil betina itu saya nambah lagi itu ngebreed 2 pasang lagi, jadi totalnya ada 4 pasang. Kita ngebreed 4 pasang lagi. Nah ini guys, ini totalnya ada 4 pasang. Jadi kemarin setelah kita ambil si betina yang satu, yang dari ini, saya kemarin terus saya kepikiran lagi itu mau nambah. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, kalau mau ngebreed itu kalau bisa jangan cuma 1 pasang atau 2 pasang, jadi sekalian banyak gitu. Buat apa? Biar nanti kalau ada kegagalan yang satu masih ada yang lain gitu, jadi nggak buang-buang waktu. Oke, langsung saja kita cek apakah udah netes atau belum. Sekalian kita cek juga yang lain itu apakah udah ada telur atau belum. Kita langsung buka aja. Nah itu, ini juga kita ambil, kita buka aja semuanya, nggak apa-apa. Taruh sini aja, nggak apa-apa. Nah ini yang kita kemarin ambil betinanya, apakah udah ada burayanya udah netes. Kita cek, semoga aja sih kelihatan, karena emang kalau burayak itu kecil guys. Kita coba nyalakan flashnya aja coba. Nah itu guys, udah netes, kelihatan ya tuh. Nah tuh udah netes. Di sini juga. Gak terlalu kelihatan, tapi ini sebagai yang jelas ini udah pada netes. Tuh. Untuk pakan, kalau di umur segini saya masih belum kasih makan guys, jadi biasanya itu 3 hari setelah netes itu baru saya kasih makan. Kalau ada ya kutir, kalau enggak ya artemia seperti biasa. Nih ikan cupang yang lain. Dan ini juga kita lihat cek. Nah, kalau kelihatan, kelihatan nggak guys? Masih ada telurnya lembut. Tuh, ada telur. Kita ambil aja betinanya biar nggak keganggu. Kita taruh aja kolam. Yang ini apakah udah ada telurnya? Tuh. Ternyata udah ada guys. Tuh ngumpul di situ. Banyak banget itu. Walaupun gak kelihatan. Nah. Tuh di situ. Di bawah cockpit banyak. Terus ini juga apakah udah ada? Sepertinya ini belum. Jadi yang ini kita ambil aja betinanya juga, karena emang udah keluar telurnya. Kita ambil lagi. Oke.
Jadi kesimpulannya dari saya ngebreed 4 ini, yang bertelur 3, yang satu belum, yang ini satu udah netes. Tinggal kita nanti cari kutir, beli kutir, nanti kita kasih makan di umur 3 sampai 4 hari lah, tuh kasih makan kutir seperti biasa. Ya, jadi kesimpulannya itu dari breeding Paradise Beta ini kurang lebihnya ya alhamdulillahnya berhasil, walaupun nggak banyak juga. Jadi mungkin dari kalian yang punya metode lain ngebreed ikan jenis ini, bisa tulis saja di kolom komentar, siapa tahu nanti bisa jadi referensi juga. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Jadi simpel aja, seperti ikan-ikan yang lain, seperti ikan cupang jenis lain maksudnya. Sirkulasinya sama. Untuk penjodohan juga kurang lebih 1 kali 24 jam. Kalau udah sama-sama berahi langsung keluar telurnya. Lalu untuk penetasan juga sama, 2 kali 24 jam juga udah keluar, udah netes telurnya, sama kurang lebih. Untuk pakan juga sama. Cuman menurut saya lebih mudah ini untuk segi penjodohan, jadi nggak terlalu frontal banget. Biasanya kalau cupang itu kalau yang satu belum berahi atau belum siap, pasti salah satunya pasti hancur. Dan sekali lagi buat kalian yang mungkin punya metode lain breeding ikan jenis ini, mungkin beda dari yang lain, apakah punya cara yang lebih efisien terus hasilnya lebih maksimal, silahkan tulis saja di kolom komentar, siapa tahu jadi inspirasi buat breedingnya lebih maksimal lagi. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Banyak salah kata, mohon maaf, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu air.